Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini, karena saya lagi ada di hotel, tidak bisa menggunakan virtual background. Semoga lancar nanti Ibu Satya saya tinggal. Iya, amin. Semoga tidak ada kendala. Saya dan teman-teman. Amin. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bu Satya. Oke. Silakan Bu Satya. Terima kasih, Pak Ical. Boleh ditinggal nggak apa-apa? Baik Bu, baik. Iya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, yang bisa on cam, silahkan on cam nih, teman-teman. Masa cuma Mbak Ana sama Mas Gangsar aja? Yuk, yang lain, Mbak Cantika, Mbak Esi, Mbak Bella, Mbak Via, Mbak Hendrica, Mbak Tusmiani, Mas Reza, Mbak Debi, Mbak Rizky, Mbak Verlita, Mas Raka Paksi, Mbak Tiwi, Mbak Aulia, Mbak Alfi, Widya Aci. Atau semua di perjalanan ini, teman-teman? Sebentar Bu, baru sampai rumah. Oh, gitu. Oke, oke. Ya. Oh, baru pulang kerja semua ya ini, teman-teman, jam segini. Mbak Ana sama Mas Gangsar juga baru pulang atau masih di kantor malahan? Sudah, Bu. Saya di rumah. Udah, Bu. Oh, udah Baru di rumah sampai. ya. Oh, baru sampai. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman yang lain udah siap atau belum ya? Halo, Mas Raka Paksi, nggak apa-apa. On cam lewat HP nggak apa-apa. Sebentar Bu, sebentar Bu. Oke, Lingkungannya patah-patah. santuy, santuy. Yang lain, biasanya Mbak Esi, Mbak Verlita, Mbak Cantika, Mbak Tusmiani itu yang on cam. Ini di rumah saya lagi hujan deras apa denger ya, teman-teman? Ganggu nggak? Enggak Nggak kedengeran ya? sih, Bu. Nggak kedengeran ya? Oke, oke. Oke, kita mulai jam 18.50 gitu ya. Kayaknya teman-teman masih prepare deh. Halo, Mbak Esi. Halo, Bu. Habis ngapain tumben? Biasanya gercep. Mandi sebentar, Bu. Oh, baru nyampe juga. Iya. Walah, wah teman-teman keren sih. Nah, Pak Reza juga baru pulang ya, Pak. Halo, Mbak Rizky. Ya Bu, baru pulang. Halo Bu. Halo. Nah, yang lain juga nih, mana nih? Tak tunggu 2 menit lagi. Teman-teman nggak cuti ya ini ya? Enggak, Bu. Hartitnas. Ya, sama. Saya pun juga. Sabtu gitu teman-teman juga masuk. Libur, Bu. Libur Bu. Oh, libur ya? Masuk, Bu. Oh, masuk. Kok kayaknya kita sehati banget, Mbak Ana. Saya juga Senin sampai Sabtu nih. Mbak Cantika, biasanya Mbak Cantika, Mbak Verlita, Mbak Tusmiani. Oh, ini di perjalanannya, Mbak Verlita, Mbak Tusmiani, Mbak Aji juga. Mbak Via, halo Mbak Via. Saya jarang lihat Mbak Via, Mbak Bella, Mbak Debbie, Mbak Widya, sama Mbak Tiwi. Kok tadi 20 sekarang 16 ya teman-teman ya? Oke, sepertinya sudah siap ya teman-teman untuk saya mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Hmm, udah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, ini kita nggak ada Pak Ical atau Kak Ical atau Mas Ical, jadi agak sepi ya. Kehilangan satu personel. Nah, oke teman-teman.
Jadi kita hari ini kan masuk ke pertemuan ke-6. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan standar akuntansi. Seperti yang saya bilang, kalau terkait dengan standar akuntansi, teman-teman manajemen itu nggak apa-apa lah kalau nggak terlalu paham, nggak apa-apa. Soalnya itu memang ranahnya orang-orang akuntansi gitu kan. Nah, kalau untuk pengungkapan pelaporan keuangan ini teman-teman, untuk teman-teman manajemen itu memang sangat perlu untuk mengetahui tentang hal ini. Karena pengungkapan pelaporan keuangan itu yang melakukan adalah seorang manajemen. Jadi perpanjangan tangan dari seorang akuntan ke pembaca laporan keuangan itu adalah manajemen. Memang akuntan itu yang membuat sebuah laporan keuangan, tapi yang menyalurkan laporan keuangan tersebut adalah seorang manajemen. Nah, jadi di sini mohon teman-teman perhatikan terkait dengan pengungkapan pelaporan keuangan karena ini sangat berkaitan erat dengan jurusan kalian lah nantinya ketika di lapangan pekerjaan atau di perusahaan gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari 4 tema. Jadi yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan lingkup informasi pelaporan keuangan. Dan yang kedua terkait dengan apa sih itu pengungkapan. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan regulasi pengungkapan. Dan yang keempat adalah inovasi tren masa depan dalam akuntansi. Begitu. Nah, kayaknya kemarin-kemarin pertemuan-pertemuan kemarin kita kan sudah menyinggung sedikit ya tentang informasi pelaporan keuangan itu bentuknya ada apa aja sih kayak gitu. Nah, di sini kita ulas kembali. Jadi informasi pelaporan keuangan itu teman-teman bisa di breakdown menjadi 5 hal. Yang pertama ada statement keuangan atau laporan keuangan. Yang kedua ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan yang ketiga ada informasi pelengkap. Dan yang keempat ada sarana pelaporan keuangan lain. Dan yang kelima yaitu informasi lain. Nah, dari kelima ini ada 4 informasi pelaporan keuangan yang nantinya seorang manajer lah yang mengungkapkan hal ini. Nah, jadi dari statement keuangan, CALK, informasi pelengkap, dan juga sarana pelaporan keuangan lain, itu adalah ranahnya seorang manajer, sorry. Nah, kalau informasi lain itu di luar seorang manajer atau perusahaan, kayak berita-berita, kayak Liputan 6, Kompas TV, dan lain sebagainya, itu biasanya memberikan informasi terkait dengan pelaporan keuangan suatu perusahaan, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ketika kalian sudah menjadi manajer atau saat ini sudah menjadi manajer dan juga bekerja di perusahaan besar, itu nanti kalian akan berkecimpung di 4 informasi pelaporan keuangan ini. Kayak gitu. Nah, gambarannya itu kayak gini teman-teman. Nah, ini yang pertama, merupakan statement keuangan atau bisa dikatakan dengan laporan keuangan. Nah, kayak kemarin minggu keempat, sepertinya ya, kalau nggak salah saya minggu keempat itu sudah menyinggung, atau minggu ketiga ya, menyinggung terkait isi dari laporan keuangan. Nah, isi dari kalau laporan keuangan, kalau teman-teman ingat, itu ada laporan laba rugi, laporan neraca, perubahan modal, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan laporan keuangan. Nah, ini dikeluarkan oleh seorang manajer. Terus biasanya teman-teman, laporan keuangan itu diikuti oleh catatan atas laporan keuangan atau bahasa Inggrisnya notes to the financial statement. Kayak gitu. Nah, biasanya antara dua ini, antara laporan keuangan dengan catatan atas laporan keuangan itu memang jadi satu. Mereka nggak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena CALK itu tujuannya yaitu menjelaskan secara rinci terkait dengan laporan keuangan yang di atasnya tadi itu teman-teman. Jadi mesti urutannya itu dari laporan keuangan ya langsung diikuti oleh CALK. Namanya aja catatan atas laporan keuangan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini kayak yang saya contohkan kemarin itu bisa melalui Bursa Efek Indonesia atau IDX atau juga lewat websitenya teman-teman. Kayak gitu. Nah, biasanya dua laporan keuangan ini, laporan keuangan dan juga CALK ini akan dilengkapi dengan informasi-informasi lain yang menjadi satu yang dinamakan laporan tahunan. Kayak gitu. Nah, next. Terus ada informasi pelengkap.
Nah, biasanya teman-teman informasi pelengkap itu tidak disajikan di dalam laporan keuangan atau laporan tahunan. Tetapi informasi pelengkap ini teman-teman disajikan oleh seorang manajer melalui website perusahaan. Jadi ini salah satu contoh websitenya Indofood dan ini terdapat banyak sekali informasi pelengkap. Gunanya untuk apa? Jadi seorang manajer itu memiliki kecenderungan untuk show up. Nah, kayak kayak untuk pamer gitu loh. Untuk pamer memang kenyataannya ini loh perusahaanku bagus, ini loh perusahaanku itu sudah care dengan lingkungan, sudah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kayak gitu. Nah, informasi-informasi pelengkap itu tidak dimasukkan ke dalam laporan tahunan atau laporan keuangan. Karena apa? Kalau misalkan itu dimasukkan semuanya ke dalam laporan tahunan, pasti tebelnya itu sangat-sangatlah tebel. Nah, maka dari itu apa ya option lain, pilihan lain yang bisa diberikan atau bisa dilakukan oleh manajer atau suatu perusahaan, yakni memberi informasi pelengkap melalui website perusahaan, kayak gitu. Nah, contohnya ini kayak ada laporan keberlanjutan, pendekatan keberlanjutan, perlindungan terhadap lingkungan. Nah, ini kalau sebagai seorang investor ya teman-teman ya, informasi pelengkap ini sangatlah penting untuk memutuskan keputusan investasi mereka teman-teman. Ini sangatlah berpengaruh kayak gitu. Makanya seorang manajer itu suka banget mengeluarkan informasi pelengkap termasuk terutama informasi-informasi yang positif kayak gitu. Gunanya apa? Untuk menarik perhatian investor. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus next. Nah, ini ada sarana pelaporan keuangan yang lain. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sarana pelaporan keuangan yang lain itu biasanya dikeluarkan oleh pihak eksternal. Contohnya kayak berita-berita, kayak gitu. Kayak analis laporan keuangan biasanya mengeluarkan statement terkait dengan analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Contohnya ini yaitu apa ini? Liputan 6, liputan6.com. Nah, di situ liputan6.com itu menjelaskan terkait dengan Indofood sukses makmur catat penjualan sebesar 30,79 triliun pada kuartal 1 di tahun 2024. Nah, kayak gini. Nah, biasanya ini pun juga digunakan oleh investor untuk menentukan kira-kira apakah kalau saya berinvestasi di Indofood, apakah nantinya akan mendapatkan keuntungan ya, kayak gitu. Jadi kelima informasi pelaporan keuangan itu semuanya sangatlah penting. Cuman dari kelima informasi tersebut hanya 4 yang memang dikeluarkan oleh perusahaan dan satunya itu dikeluarkan oleh pihak eksternal, yakni sarana pelaporan keuangan lain. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau ada yang kurang jelas? Sebelum kita next ke tema selanjutnya. Belum ada ya? Belum, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tema kedua, terkait dengan pengungkapan. Sebenarnya apa sih pengungkapan itu? Nah, jadi pengungkapan itu merupakan sebuah langkah yang paling terakhir dalam proses akuntansi, yakni penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement atau laporan keuangan atau bentuk lain. Nah, dari kelima yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan laporan yang diungkapkan oleh manajer dan juga diungkapkan oleh pihak eksternal kayak gitu. Nah, terus ada masalah teoritis pengungkapan dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada 4 hal yang sangat inti atau sangat penting di dalam konteks pengungkapan. Jadi untuk siapa informasi itu diungkapkan, terus mengapa pengungkapan itu harus dilakukan, seberapa banyak dan informasi apa saja yang harus diungkapkan, dan juga bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi. Nah, ini habis ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan masalah teoritis ini. Next. Nah, jadi yang pertama siapa yang dituju? Nah, seperti yang kita pelajari kemarin-kemarin ya teman-teman ya, sudah pasti bahwa pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan informasi laporan keuangan itu memang ditujukan kepada para pembaca laporan keuangan. Khususnya atau yang diutamakan adalah investor
dan kreditor. Karena apa? Karena investor dan kreditor itu merupakan pihak yang prosentasenya paling besar dalam penggunaan laporan keuangan dibandingkan dengan pihak-pihak yang lain kayak karyawan, pemerintah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pengungkapan. Jadi tujuan pengungkapan untuk apa sih perusahaan itu mengungkapkan sebuah informasi laporan keuangan? Untuk apa sih sebuah pihak eksternal itu juga ikut-ikut mengungkapkan sebuah informasi keuangan sebuah perusahaan kayak gitu. Nah, tujuannya atau fungsinya itu ada tiga, teman-teman. Yakni ada tujuan melindungi, tujuan informatif, dan juga tujuan kebutuhan khusus. Nah, untuk tujuan melindungi, teman-teman, jadi para akuntan itu berspekulasi bahwa para pembaca laporan keuangan itu tidak semuanya pinter dalam menganalisis laporan keuangan atau menganalisis sebuah informasi kayak gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah sebuah pengungkapan yang benar, yang jelas, dan yang objektif. Sehingga hal tersebut dapat melindungi agar para pembaca laporan keuangan yang tidak memiliki ilmu yang sangat-sangat kompeten itu masih memiliki memiliki hak protektif, memiliki hak untuk dilindungi oleh sebuah perusahaan agar mereka tidak terjerumus kayak gitu. Maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya pengungkapan, baik itu pengungkapan dari laporan keuangan, pengungkapan dari informasi lain ataupun pengungkapan dari pihak eksternal. Terus yang kedua yaitu tujuan informatif. Sangat jelas sekali ya teman-teman ya, tujuan dari pengungkapan itu yaitu juga memberikan informasi yang baik dan juga secara sejujur-jujurnya, informasi yang real time, bukan real time, informasi yang real, informasi yang benar sesuai dengan kenyataan kepada para pembaca laporan keuangan. Terus juga ada tujuan kebutuhan khusus. Contohnya yaitu proyeksi keuangan. Nah, maksudnya tujuan kebutuhan khusus ini teman-teman, jadi biasanya perusahaan itu tidak hanya mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan keuangan ataupun informasi yang lain. Nah, biasanya perusahaan itu khusus mengungkapkan sebuah proyeksi laporan keuangan atau sejenis kayak ramalan ramalan keuangan di masa depan perusahaan itu kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Biasanya perusahaan itu menyediakan hal tersebut gunanya untuk memberikan akses kepada investor mengenai agar investor itu dapat lebih mudah menganalisis terkait dengan bagaimana sih prospek ke depannya si perusahaan tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya itu perusahaan itu memberikan tujuan kebutuhan khusus untuk investor, untuk kreditor, ataupun untuk pemerintah, ataupun untuk pengguna yang lainnya, kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu kerincian pengungkapan. Jadi sebuah pengungkapan laporan keuangan itu harus mencangkup tiga hal, yakni ada memadahi, wajar, dan juga penuh. Nah, maksudnya memadahi yaitu tingkat minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi para pembaca laporan keuangan. Nah, secara singkatnya, memadahi itu informasi yang diberikan itu harus detail dan harus mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Jangan sampai informasi yang seharusnya diungkapkan tapi tidak diungkapkan oleh seorang manajer. Seperti itu. Jadi informasi itu harus memadahi. Terus yang kedua yaitu wajar. Tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Nah, bagaimana caranya agar sebuah laporan keuangan atau sebuah informasi keuangan itu dapat dikatakan wajar? Dapat dikatakan wajar ketika laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi ketika menyusun laporan keuangan itu harus benar-benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sehingga dapat dikatakan informasi keuangan tersebut adalah wajar. Kayak gitu. Terus yang ketiga yakni penuh. Menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarahkan. Jadi maksudnya sebuah informasi, sebuah pengungkapan informasi itu haruslah lengkap
selain detail, informasi tersebut itu harus lengkap. Karena apa? Karena informasi yang tidak lengkap itu akan sangat mempengaruhi yang namanya pengambilan keputusan. Contohnya, tapi ini tidak ada di apa ya, tidak ada di kasus yang real ya. Contohnya sebuah perusahaan itu menciptakan sebuah laporan keuangan hanya memberikan informasi terkait dengan aset tanpa adanya hutang. Nah, kan hal tersebut informasi tersebut sangatlah tidak lengkap, sangatlah tidak penuh. Nah, sehingga hal tersebut dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan. Bisa jadi ketika perusahaan itu memberikan informasi, ini informasi aset saya itu banyak loh. Nah, belum tentu kan perusahaan itu ketika memiliki aset yang banyak, maka utangnya sedikit. Itu sangat tidak benar. Bisa jadi aset yang banyak, utang juga banyak. Begitupun sebaliknya, itu kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, seorang manajer ataupun perusahaan secara garis besar itu harus memberikan informasi yang detail, informasi yang lengkap, dan juga yang wajar. Kayak gitu. Terus yang terakhir, yaitu ada pengungkapan wajib dan sukarela. Nah, jadi teman-teman di akuntansi atau teman-teman juga pernah dengar ya di manajemen, saya kurang tahu. Jadi ada yang namanya teori persignalan atau biasa dikatakan dengan signaling teori. Jadi seorang manajer itu cenderung untuk selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi private, terutama good news. Jadi informasi yang memberikan apa ya dampak positif terhadap perusahaan, informasi yang baik kayak labanya meningkat, mendapatkan proyek yang sangat besar, itu kan termasuk good news. Nah, yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor. Nah, jadi teman-teman manajer itu ya secara psikologis itu memiliki kecenderungan untuk pamer tadi itu yang seperti yang saya katakan di awal. Jadi mereka itu cenderung untuk pamer. Ketika dia memiliki suatu prestasi, suatu pencapaian yang positif, maka mereka itu cenderung untuk segera mengungkapkannya terhadap kepada publik. Soalnya apa? Karena ketika ada informasi yang positif dari suatu perusahaan, maka hal tersebut sangat berpengaruh kepada keputusan investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan signaling teori. Nah, mana sih pengungkapan yang wajib dan juga pengungkapan yang sukarela? Nah, kita balik ke breakdown yang tadi ya, breakdown terkait dengan informasi pelaporan keuangan. Jadi yang saya kasih warna orange itu merupakan informasi yang wajib dikeluarkan oleh seorang manajer, yang dilaporkan atau yang diungkapkan oleh seorang manajer. Jadi ada statement keuangan dan juga ada CALK. Nah, secara keseluruhan ada juga laporan tahunan. Nah, 3 hal itu. Terus gimana yang 3 hal yang warna biru ini tidak wajib, teman-teman. Jadi ada informasi pelengkap, sarana pelaporan keuangan lain, atau informasi lain, yang ini pihak eksternal, itu tidak wajib. Jadi yang diwajibkan itu tuh hanya ini aja, yang warna orange. Plus laporan tahunan. Kayak gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Jelas ya, teman-teman? Kalau kalau misal ada yang kurang jelas, gak apa-apa, ditanyakan aja. Oke, saya lanjut ya. Kalau masih jelas. Nah, Jelas. oke Mbak Alfi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi terkait dengan pengungkapan. Jadi di Indonesia, teman-teman, pengungkapan laporan keuangan itu merupakan hal yang sangat krusial, yang sangat berpengaruh terhadap pandangan seseorang kepada kinerja seorang manajer maupun akuntan sebuah perusahaan. Nah, kenapa kok kenapa kok ada regulasi? Kenapa sebuah institusi atau sebuah negara itu memberikan regulasi terkait dengan laporan keuangan? Yaitu karena memang pengungkapan laporan keuangan itu sangat krusial dan juga sangat riskan. Kalau di Indonesia, teman-teman, itu ada 3 lembaga yang memberikan terkait dengan regulasi pengungkapan. 3 lembaga sekaligus, teman-teman, gak hanya satu, tapi 3. Maka dari itu hal itu sangat mencerminkan bahwa pengungkapan
sebuah informasi keuangan itu memang sangat penting dan juga harus dijaga ketat kayak gitu. Nah, tiga lembaga itu apa? Ya ini yang pertama IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dia memberikan regulasi terkait dengan pengungkapan melalui standar akuntansi keuangan. Jadi di standar akuntansi keuangan itu sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan bagaimana sih seorang akuntan itu menyajikan sebuah laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut akan disalurkan kepada manajer dan manajerlah yang memberikan kepada publik kayak gitu. Nah, itu sudah sangat lengkap sekali bagaimana caranya itu ada di standar akuntansi keuangan. Saya kira terkait dengan standar akuntansi keuangan, teman-teman cukup tahu aja, jadi nggak perlu apa ya mempelajari secara lebih dalam terkait dengan bagaimana sih penyajian laporan keuangan, penyusunannya kayak gimana. Nah, itu merupakan bagian dari seorang akuntan. Tugas kalian adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh akuntan itu sudah benar, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalian, seorang manajer, teman-teman sekalian, itu juga harus memahami terkait dengan peraturan OJK dan juga IDX. IDX itu terkait dengan Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Jadi dua regulasi ini itu menceritakan atau memberikan regulasi terkait dengan pengungkapan laporan keuangan. Kira-kira perusahaan itu harus mengungkapkan laporan keuangan seperti apa sih? Maksimal berapa sih, minimal kapan sih, kayak gitu. Nah, terus tuh kalau misalkan tidak mengindahkan suatu regulasi tersebut atau apa ya, tidak apa tidak memenuhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh OJK maupun IDX itu seorang pemerintah melalui OJK dan juga IDX itu berhak memberikan sebuah sanksi, teman-teman. Nah, di situ sudah sangat jelas sekali di dalam regulasi OJK. Nah, gitu. Terus kenapa penting regulasi itu? Nah, sama seperti yang saya bilang, jadi laporan keuangan itu sangatlah krusial. Pengungkapan sebuah informasi keuangan itu sangat krusial. Karena apa? Karena ketika tidak ada sebuah regulasi, maka tiga hal ini dapat muncul, teman-teman. Jadi ada penyalahgunaan. Nah, banyak sekali ya, kayak kemarin ada Garuda, terus apalagi. Itu pun udah ada regulasi ya, tapi tetap aja ada penyalahgunaan. Nah, apalagi tidak ada regulasi, wah sangat kacau banget kan. Nah, terus bisa jadi kalau nggak ada regulasi itu semua perusahaan itu akan memanfaatkan sebuah pengungkapan laporan keuangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu ada sebuah regulasi. Terus ada yang namanya asimetrik informasi. Kalau teman-teman tahu asimetrik informasi itu merupakan ketimpangan sebuah informasi, teman-teman. Jadi seharusnya di sebuah perusahaan itu informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu harus sama dengan informasi yang diberikan kepada pihak pembaca laporan keuangan. Kayak gitu. Nah, jangan sampai ketika ada informasi penting yang menyangkut sebuah perusahaan itu tidak diberikan kepada pembaca laporan keuangan. Nah, ketika itu terjadi, itulah yang namanya asimetrik informasi. Nah, kecuali itu merupakan bumbu rahasianya perusahaan. Itu tidak perlu diberikan kepada seorang investor. Nah, jadi informasi-informasi yang harus diberikan kepada investor atau pembaca laporan keuangan yang lain itu merupakan informasi-informasi yang sangat penting yang sekiranya dapat mempengaruhi mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Kayak gitu. Itu yang dinamakan asimetri informasi. Jadi ada ketimpangan antara informasi yang dimiliki oleh seorang manajer dengan informasi yang dimiliki oleh seorang investor atau kreditor atau para pembaca laporan keuangan yang lain. Kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu keengganan manajemen. Nah, jadi teman-teman kalau kita nih sebagai seorang manajer, kalau perusahaan kita jelek, perusahaan kita merugi yang sangat besar, kan enggan banget ya untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak luar, apalagi kepada investor maupun kreditor kayak gitu. Nah, maka dari itu banyak sekali awalnya sebelum ada regulasi itu manajer itu enggan sekali memberikan laporan atau memberikan informasi terutama terkait dengan informasi yang negatif. Nah, berbeda dengan good news tadi ya. Kalau bad news itu sebuah manajer itu lebih condong untuk enggan memberikan informasi tersebut. Kalau mereka memiliki good news, maka mereka secara menggebu-gebu, secara tergesa-gesa atau secara bersemangat itu memberikan informasi tersebut
kepada seorang pembaca laporan keuangan, kepada publik lah kasarannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang ya pengungkapan itu sangatlah krusial banget dan seorang manajer itu sangatlah berkaitan erat dengan pengungkapan informasi laporan keuangan tersebut. Maka dari itu sekali lagi di Indonesia itu sampai ada 3 regulasi ini teman-teman. Ada SAK, OJK, dan juga IDX. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira belum ya. Nah, lanjut. Nah, jadi teman-teman, ini sekedar tahu aja ya kalau buat seorang manajer, tapi juga harus tahu juga sih, karena ini terkait dengan inovasi tren masa depan dalam akuntansi dan manajer itu pun juga selalu berkecimpung dalam akuntansi terkait dengan inovasi tren masa depan ini. Nah, jadi teman-teman sekedar tahu aja bahwa sebuah ilmu akuntansi itu tidak stagnan, teman-teman. Jadi akuntansi itu selalu berkembang dari masa ke masa, itu selalu berkembang, nggak pernah berhenti. Nah, akhir-akhir ini teman-teman ada beberapa inovasi tren masa depan dalam akuntansi, di mana terdapat tren-tren yang terkait dengan pengungkapan informasi, di mana informasi tersebut akan memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan atau para pembaca laporan keuangan. Kayak gitu. Nah, informasi tren masa depan itu kayak gimana aja di dalam konteks akuntansi. Jadi ada 5 hal, teman-teman. Jadi ini merupakan inovasi-inovasi yang memang ditemukan oleh seorang akuntan atau apa ya, asosiasi akuntansi yang ada di luar negeri, teman-teman, bukan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu masih belum apa ya, masih belum semaju negara-negara lain. Jadi Indonesia itu condong untuk mengikuti. Nah, di luar negeri itu ada beberapa tren inovasi terkait dengan pengungkapan informasi, yakni ada 5. Jadi ada pelaporan nilai tambah, pelaporan karyawan, akuntansi dan pelaporan sosial, terus pengungkapan informasi anggaran, dan juga akuntansi sumber daya manusia. Nah, kelima hal ini itu masih sangat jarang sekali diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tapi ada sih, beberapa ada, tapi tidak banyak. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama terkait dengan pelaporan nilai tambah. Jadi pelaporan nilai tambah itu merupakan sebuah informasi yang berisi terkait dengan peningkatan kekayaan yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya perusahaan secara produktif sebelum dialokasikan kepada para pemegang saham, pemegang obligasi, pekerja, dan pemerintah. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan juga bahwa laporan nilai tambah itu merupakan laporan yang berisi terkait dengan informasi penting terkait dengan produksi total dari perusahaan dan bagian dari tiap anggota tim yang terlibat dalam sumber daya manajemen, pemegang saham, karyawan, ataupun pemerintah. Nah, jelasnya itu kayak gini teman-teman contohnya. Nah, ini merupakan kalau teman-teman tahu ya, laporan keuangan yang secara umum atau diterapkan di Indonesia itu merupakan laporan laba rugi seperti ini. Jadi ada penjualan, ada laba, pajak, laba, dan sebagainya. Kayak gitu. Ada beban, kayak gitu kan. Itu biasanya ada di laporan laba rugi yang secara umum diterapkan di Indonesia. Nah, tapi teman-teman di luar negeri, khususnya di Amerika, itu tuh mereka sudah menambahkan laporan nilai tambah ini. Jadi mereka itu sudah apa ya, sudah memberikan poin penting yaitu penjualan dikurangi dengan bahan baku yang dibeli dan jasa serta depresiasi bla 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 dan juga dibagi untuk karyawan kayak gitu. Nah, manfaatnya apa? Ada poin penting terkait dengan untuk karyawan ini. Jadi ada 3 manfaat teman-teman. Jadi para karyawan itu akan mendapatkan kepuasan karena mereka mengetahui kontribusi saya itu bernilai seberapa sih kayak gitu. Nah, dari sini itu bisa terlihat bahwa kontribusi seorang karyawan itu 800.000 US dollar. Nah, kayak gitu. Terus karyawan itu juga bisa memperkirakan terkait dengan penghitungan bonus. Jadi misalkan saya mendapatkan $10 nih. Kira-kira $10 ini dari mana ya? Nah, mereka bisa mengetahui bahwa memang eh, apa ya, sebuah penjualan itu dibagi untuk karyawan sebesar 800.000 kayak gitu. Terus juga bermanfaat bagi kelompok karyawan karena dapat mempengaruhi aspirasi dan pikiran dari perwakilannya
dalam serikat pekerja yang melakukan negosiasi. Nah, kalau teman-teman tahu, sekarang kan banyak sekali ya para serikat pekerja di mana itu merupakan kumpulan pekerja yang kalau mereka itu demo itu ada temennya, jadi mereka berkumpul jadi satu, mereka punya konsinyasi sehingga mereka itu dapat memberikan suara yang sangat kuat ketika mereka ingin memberikan sebuah kritik kepada sebuah perusahaan kayak gitu. Nah, jadi inilah laporannya itu sangat penting bagi serikat pekerja untuk menilai apakah sebuah karyawan atau karyawan kita-kita ini itu ada nggak sih nilai tambahnya di dalam suatu perusahaan? Kalau ada itu berapa? Kenapa kok saya itu mendapatkan bonus seperti sejumlah ini? Apakah memang nilai tambah yang sudah kita berikan itu kurang? Nah, kayak gitu. Contohnya itu kayak gitu. Jadi mereka itu bisa melihat dari pelaporan nilai tambah sebuah perusahaan. Nah, tapi sayangnya di Indonesia yang saya ketahui ya, sejauh saya ketahui itu saya belum menemukan ini. Sama sekali belum menemukan terkait hal ini. Nah, mungkin untuk kedepannya perusahaan-perusahaan itu juga sudah menerapkan hal ini. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu pelaporan karyawan. Nah, jadi hampir mirip-mirip sih ya terkait dengan pelaporan yang sebelumnya dengan pelaporan karyawan. Tapi pelaporan karyawan itu kayak lebih apa ya? Kalau yang sebelumnya itu lebih fokus ke angka-angka. Kalau ini tuh kayak lebih deskriptif gitu, lebih enak dibaca oleh para karyawan. Jadi pelaporan karyawan itu memang laporan khusus yang dibuatkan oleh perusahaan yang ditujukan kepada para karyawan dan juga serikat pekerja. Nah, isinya itu sebagai berikut teman-teman. Ada jumlah karyawan yang dipekerjakan, ada lokasi pekerjaan, distribusi umur dari tenaga kerja permanen, jumlah jam kerja selama setahun, biaya-biaya karyawan, informasi pensiun, pendidikan dan pelatihan, serikat dagang yang diakui, informasi tambahan yang lain, dan juga rasio ketenaga kerjaan. Jadi benar-benar sangat lengkap sekali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh karyawan itu sudah tertuang di dalam pelaporan karyawan. Nah, dampak positifnya apa sih untuk karyawan? Nah, sangat jelas sekali ya bahwa pelaporan karyawan itu memang memberikan dampak positif kepada karyawan. Di sini ada 5 teman-teman. Jadi yang pertama, karyawan itu memiliki dasar untuk menentukan apakah terus melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan tersebut atau tidak. Nah, dia bisa melihat apakah biaya-biaya karyawan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu maksimal apa enggak ya. Nah, kan dia bisa melihat, oh ini enggak worth it sih dengan beban pekerjaanku yang seperti ini, tapi penilaian perusahaan itu seperti itu, ini enggak worth it. Jadi saya mending resign aja. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Terus yang kedua, memiliki dasar untuk membantu posisi relatif dari para karyawan selama masih dalam struktur perusahaan, terutama dalam istilah mendapatkan bagian yang adil. Nah, dari pelaporan karyawan ini, mereka itu dapat melihat apakah sebuah perusahaan itu dapat apa ya memperlakukan setiap karyawan itu secara adil atau tidak. Apakah perusahaan itu hanya condong mementingkan kepentingan manajer, sedangkan karyawan tidak, atau memang mereka benar-benar sudah adil. Nah, itu bisa dilihat dari pelaporan karyawan. Terus juga melalui pelaporan karyawan, karyawan itu lebih bisa memahami terkait dengan citra perusahaan yang di mana mereka kerjakan apa ya tempat mereka kerja kayak gitu. Terus juga meningkatkan motivasi karyawan. Biasanya di pelaporan karyawan itu juga ada list terkait dengan prestasi-prestasi karyawan seperti apa. Nah, ketika sebuah karyawan itu melihat prestasi temannya, itu perusahaan atau manajer itu berspekulasi bahwa karyawan yang lainnya itu akan termotivasi untuk mendapatkan prestasi tersebut sehingga kedepannya atau di tahun depan itu prestasi mereka itu juga akan terpampang nyata di dalam pelaporan karyawan kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh meningkatkan motivasi karyawan. Terus juga meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Nah, ketika mereka sudah berhasil berprestasi tuh, terus dilaporkan di dalam pelaporan karyawan. Nah, otomatis semua kan bisa melihat, entah itu manajer, entah itu karyawan yang lain. Nah, kayak gitu. Maka hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan diri karyawan sehingga mereka akan terus termotivasi untuk memberikan prestasi yang terbaik. Nah, kan hal itu sebetulnya kan sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri maupun bagi perusahaan. Nah, itulah dampak positif untuk karyawan terkait dengan pelaporan karyawan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan?
Terkait dengan pelaporan ini masih belum ada sih teman-teman. Jadi saya nggak bisa memberikan contoh secara real ya. Soalnya saya juga kesusahan sih mencari terkait dengan contoh pelaporan karyawan karena memang di Indonesia masih jarang sekali ada khusus pelaporan karyawan dan itu di-up ke publik atau misal di-upload di dalam website kayak gitu. Nah, mungkin saya bisa tanya ke teman-teman yang sudah bekerja, kira-kira di perusahaan kalian atau di tempat kalian bekerja ada pelaporan karyawan seperti ini nggak, teman-teman? Ada sejenis laporan keuangan, ada sejenis laporan terkait dengan karyawan secara detail gitu. Kira-kira ada nggak? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau sharing? Nggak ada ya teman-teman? Ada Bu, sama tempat saya Oh, Bu. ada. Pak Reza ada? Ya hampir hampir semua sih, hampir Oh, tapi nggak gitu ya. semua. Hmm. Ah, tapi itu di-up ke publik nggak, Pak? Atau hanya khusus untuk karyawan aja? Nggak di ke publik. Nah, gitu ya. Nah, soalnya soalnya juga saya mencari mencari informasi terkait dengan pelaporan keuangan itu, pelaporan karyawan itu sangat susah sekali ya. Memang karena tidak di-up ke publik ya, teman-teman ya. Jadi eh, ada ya Pak Reza ya di perusahaannya ya? Ada. Oke, oke. Kalau teman-teman yang lain, ada nggak sama kayak Pak Reza? Kalau saya karena perusahaannya kan BUMN ya Bu, jadi Oh, ada. oh. Oh iya, iya, iya. Ya sih, kalau BUMN kayaknya ada ya, Pak ya. Oh, berarti ini saya baru tahu sih, soalnya kan memang saya tidak berkecimpung di dunia praktek ya, Pak ya. Jadi saya nggak ngerti kira-kira apakah pelaporan karyawan itu sudah diterapkan atau enggak. Berarti memang sudah mulai diterapkan di perusahaan BUMN gitu ya, Pak ya. Oke, oke, itu informasi baru. Terima kasih, Pak Reza. Oke, saya ralat, teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan keterangan dari Pak Reza ya, itu sudah ahli di dalam bidangnya dan sudah mengetahui terkait dengan BUMN di lapangannya, itu memang ternyata pelaporan karyawan itu sudah diterapkan teman-teman di dalam perusahaan BUMN. Begitu ya Pak ya? Nah, tapi memang pelaporan karyawan itu tidak di-up ke publik. Nah, sama seperti yang saya bilang, karena memang saya mencari contoh, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman, tapi sangat susah sekali. Saya belum menemukan terkait dengan pelaporan karyawan. Kayaknya memang wajar juga sih, karena kan memang pelaporan karyawan itu khusus ditujukan kepada karyawan, sehingga tidak perlu di-up ke publik. Kecuali kalau memang itu laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan. Itu pasti di-up ke publik, pasti ada di website setiap perusahaan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus next, yaitu apa nih? Akuntansi pelaporan sosial. Nah, jadi akuntansi pelaporan sosial itu merupakan laporan yang mengkomunikasikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas mereka kepada pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Nah, tujuan pelaporan sosial yakni meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan asumsi bahwa perilaku perusahaan itu secara fundamental adalah baik, terus membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat, dan juga memberikan informasi tambahan kepada investor. Nah, jadi teman-teman kalau di Indonesia sendiri terkait dengan pelaporan sosial ini memang kayak sudah digalakkan oleh pemerintah. Jadi memang kalau nggak salah memang sudah diwajibkan oleh IDX juga, oleh OJK juga bahwa perusahaan yang sudah go public, terutama BUMN juga, itu harus menciptakan sebuah pelaporan sosial. Jadi pelaporan corporate social responsibility. Karena apa teman-teman? Karena memang di dalam prakteknya sebuah perusahaan itu kan tidak terlepas dari sebuah lingkungan ataupun masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan keuntungan bagi mereka juga. Bukan hanya mengambil keuntungan dari alam ataupun masyarakat, tapi juga mereka memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun alam. Jadi ada hubungan timbal balik yang positif antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ataupun dengan lingkungan kayak gitu. Nah, sekarang investor pun itu banyak yang sudah yang sudah berpikiran bahwa perusahaan yang menerapkan corporate social responsibility itu memiliki potensi atau memiliki prospek yang sangat baik ke depannya.
Jadi ketika ada perusahaan itu yang menerapkan CSR, maka perusahaan tersebut akan lebih menarik perhatian investor atau menarik minat investor dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan sebuah laporan CSR atau sebuah investasi CSR. Namanya itu kalau di akuntansi itu istilahnya kayak investasi CSR. Karena kenapa kok dibilang investasi? Karena kan dalam melakukan corporate social responsibility, perusahaan itu kan juga mau nggak mau mengeluarkan uang. Misalkan kayak memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, terus melakukan reboisasi terhadap alam-alam sekitar, itu kan membutuhkan dana. Nah, itu makanya dari itu dikatakan yang namanya perusahaan itu melakukan investasi CSR, kayak gitu. Dan hal tersebut itu tidak merugikan perusahaan, teman-teman. Kalau menurut penelitian itu, perusahaan-perusahaan yang memperhatikan lingkungan, yang berani mengeluarkan sebuah biaya sosial itu malah tidak merugi. Malah dia akan untung dan kedepannya itu lebih prospeknya itu akan lebih baik. Dan investor itu akan lebih tertarik dengan perusahaan yang sangat care dengan lingkungan maupun dengan masyarakat sekitar. Kayak gitu. Sekarang tuh kayak gitu. Jadi maka dari itu ya perusahaan apa teman-teman sebuah pemerintahan khususnya di pemerintah Indonesia itu sangat-sangat menggalakkan terkait dengan CSR. Terus sekarang itu ada yang terbaru namanya ESG. Jadi tata kelola sosial dan juga lingkungan itu harus seimbang. Jadi kalau ada perusahaan yang bagus tapi dia itu tidak care dengan lingkungan maupun sosial, dengan lingkungan sekitar, baik itu alam maupun masyarakatnya, itu juga tidak baik kayak gitu. Ketiga-tiganya itu haruslah konsisten, harus memiliki timbangan yang sama, harus adil, harus apa ya, harus semua itu benar-benar harus dilakukan sama, tidak boleh ada yang lebih baik atau tidak. Jadi ada tata kelola, ESG, environmental, adalah lingkungan, S sosial itu lebih ke masyarakat, dan governance itu lebih ke tata kelola perusahaan. Jadi ketiga hal ini tuh harus diperhatikan oleh perusahaan kayak gitu dan proporsinya itu harus sama. Mereka ketiga-tiganya itu harus didorong agar ketiga-tiga komponen ini harus dilakukan lebih baik oleh perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Ada yang pernah dengar nggak ESG? ESG itu masih terbaru sih teman-teman, masih baru banget tahun 2021 kayaknya itu apa ya lagi hot-hotnya di Indonesia. Sebenarnya itu udah lama sih kalau di luar negeri itu udah lama terkait dengan ESG tapi baru rame di Indonesia itu baru tahun 2020 ke atas kayak gitu. Itu kayak perkembangan versi CSR yang lebih baik. Itu merupakan ESG. Nah, kalau nggak salah itu Pertamina itu sudah menerapkan ESG juga, nggak hanya CSR tapi ESG. Kayak gitu. Nah, pastinya lambat laun perusahaan-perusahaan yang lain pun juga akan update kepada ESG. Kayak gitu. Nah, terus next terkait dengan informasi anggaran. Jadi informasi anggaran pasti teman-teman juga udah tahu ya, anggaran. Sebuah anggaran itu merupakan data terkait dengan rencana keuangan suatu organisasi atau perusahaan atau pemerintah ataupun yang lain. Biasanya itu periodenya 1 tahun fiskal. Kalau di perusahaan itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman kalau di lingkup organisasi ya, itu ada pro kontra terkait dengan informasi anggaran. Nah, kalau dia pro, kalau yang pihak pro itu mengatakan bahwa anggaran ini sangat bermanfaat bagi para investor, bagi para pembaca laporan keuangan karena mereka akan tahu kira-kira ke depannya kondisi keuangan mereka itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu mereka kan bisa melihat. Tapi ada juga kontra terkait dengan informasi anggaran. Yang pertama yaitu perbedaan kemampuan peramalan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu juga atau teman-teman masih ingat, tujuan dari pengungkapan laporan keuangan, tujuan dari adanya regulasi SAK, standar akuntansi keuangan itu kan tujuannya agar setiap perusahaan itu menciptakan sebuah laporan keuangan yang sama sehingga dapat diperbandingkan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan informasi anggaran teman-teman, itu tiap perusahaan itu memiliki versi masing-masing. Nah, maka dari itu sebuah informasi anggaran itu tidak dapat dibandingkan
antara satu perusahaan dengan satu perusahaan lain itu nggak bisa dibandingkan. Jadi kayak useless gitu loh. Kecuali kalau investor itu memang berfokus atau kreditor ya itu berfokus pada satu perusahaan itu masih tidak useless, masih berguna lah kayak gitu. Nah, terus yang kedua yaitu perbedaan dalam sikap yang diharapkan dari manajemen perusahaan yang dimiliki publik dalam melakukan pendekatan terhadap pekerjaan peramalan. Nah, maksudnya itu teman-teman, ketika ada sebuah perusahaan yang melakukan peramalan atau informasi anggaran itu tidak dapat menjamin bahwa anggaran itu tuh benar atau enggak gitu loh. Nah, bisa bisa aja informasi anggaran itu digunakan atau dijadikan alat oleh manajer itu untuk menipu seorang investor. Nah, kalau investor itu tidak memiliki ilmu yang cukup ya teman-teman ya, pasti mereka percaya-percaya aja terkait dengan informasi anggaran dan hal tersebut dapat memberikan informasi yang melenceng. Nah, dapat memberikan prediksi yang melenceng terkait dengan anggaran perusahaan di tahun depannya, kayak gitu. Terus juga perbedaan dari kapasitas para investor dalam menggunakan peramalan. Nah, seperti yang saya katakan, jadi ada investor itu yang memiliki kemampuan yang sudah oke banget, sehingga mereka dapat dapat mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari investasi sebuah perusahaan kayak gitu. Tapi ada juga investor yang masih pemula. Nah, investor yang masih pemula itu ketika dia itu membaca informasi anggaran pasti lebih condong mereka itu percaya-percaya aja terhadap apa yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan kayak gitu. Nah, karena hal tersebut, maka dikhawatirkan informasi anggaran itu dapat memberikan informasi yang melenceng, informasi yang kurang baik atau kurang benar terhadap para pembaca laporan keuangan. Sehingga hal tersebut masih ada pro kontra terkait dengan informasi anggaran tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Tapi yang saya lihat juga di laporan tahunan perusahaan itu ada juga sih yang memberikan terkait dengan informasi anggarannya. Itu biasanya ada di laporan tahunan. Kayak gitu. Tapi saya sebagai investor, saya pernah jadi investor itu saya tidak ini sih, saya lebih lebih berfokus pada laporan keuangannya, tidak berfokus pada informasi anggaran. Akan lebih baik ketika seorang investor itu melakukan analisis sendiri, kayak melakukan analisis rasio, kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman belajar terkait dengan analisis laporan keuangan itu pasti udah tahu terkait dengan ROA, ROI dan lain sebagainya. Itu biasanya alat yang digunakan oleh investor untuk menentukan sebuah keputusan dalam melaksanakan investasi. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, ada akuntansi sumber daya manusia. Nah, ini juga sangat jarang, masih jarang banget di Indonesia. Jadi akuntansi SDM itu proses pengidentifikasian dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan dari akuntansi sumber daya manusia itu ada 3. Jadi ada identifikasi dari nilai sumber daya manusia, ada pengukuran biaya dan nilai orang bagi organisasi, dan juga ada investigasi mengenai dampak kognitif dan perilaku dari informasi tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di neraca atau di laporan posisi keuangan, itu kan ada aset dan juga ada utang, ada ekuitas kayak gitu kan. Nah, di dalam aset itu kan biasanya itu berisi kayak kas, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Nggak ada yang memberikan akun SDM, sumber daya manusia. Nah, seperti itulah kenyataannya teman-teman. Di Indonesia itu masih belum mencantumkan nilai sebuah manusia atau nilai sebuah sumber daya manusia itu di dalam laporan keuangan. Kalau di luar negeri itu ada beberapa negara yang sudah menerapkan hal tersebut. Jadi misalkan saya bekerja di perusahaan A. Nah, saya ini memiliki nilai yang bisa dicantumkan di dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai sebuah manusia kayak gitu ya? Kalau tanah, bangunan itu kan gampang banget ya teman-teman ya. Bisa dinilai dari harga perolehan. Misalkan teman-teman beli tanah seharga 50 juta, berarti pencatatannya yaitu tanah sebesar 50 juta. Nah, kalau manusia, kalau sumber daya manusia itu kan sebenarnya sangat susah. Nah, tapi menurut akuntansi sumber daya manusia itu sebuah SDM itu bisa dihitung itu melalui biaya rekrutmennya berapa, terus biaya pengembangannya berapa, kayak gitu, dan lain sebagainya.
Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan kita sebagai pekerja di dalam perusahaan. Itulah nilai kita yang dapat dicantumkan di dalam laporan keuangan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ke teman-teman ketika jadi manajer ya nanti di sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sudah go public, itu mungkin beberapa tahun kemudian akan menemukan sebuah laporan-laporan dari kelima laporan ini. Nah, teman-teman dari ini, dari pelaporan nilai tambah, pelaporan karyawan itu teman-teman pasti nantinya ketika sudah jadi manajer itu wis ngelontok terkait dengan hal ini. Mungkin butuh 5 tahun atau 10 tahun ke depan, insya Allah nanti Indonesia akan mengikuti akuntansi dari negara-negara yang maju kayak Amerika, Australia, terus Korea dan lain sebagainya kayak gitu sih teman-teman. Kalau untuk sekarang memang laporan keuangan di Indonesia itu cukup standar ya, belum ada inovasi-inovasi. Kecuali ini, akuntansi dan pelaporan sosial itu sudah berjalan dengan baik. Hampir semua perusahaan itu sudah melakukan ini, kecuali perusahaan-perusahaan yang masih kecil-kecil. Terus juga pelaporan karyawan itu kita dapat informasi dari Pak Reza bahwa pelaporan karyawan juga sudah ada ternyata. Nah, kalau pelaporan nilai tambah, pengungkapan anggaran, ini, kalau pengungkapan anggaran itu juga udah ada beberapa di Indonesia. Kalau pelaporan nilai tambah dan juga akuntansi sumber daya manusia ini masih jarang, teman-teman. Dan sampai saat ini pun kalau di akuntansi terkait dengan penelitian-penelitian itu akuntansi sumber daya manusia itu kayak masih sering diteliti oleh para pakar-pakar akuntansi kayak gitu sebelum memang diterapkan di Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekian sih untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan pengungkapan? Atau masih mencerna? Bagaimana teman-teman? Ini kita udah jam berapa ya? 19.41 Mas Yan. Oke, belum ada ditanyakan? Udah jelas atau belas? Atau masih memikirkan? Jelas, Bu. Oke, terima kasih Mbak Maraci. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, sepertinya tidak Belum, ada Bu. ya. Oke, oke. Nanti kalau mau belajar terkait dengan UAS, terus ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Udah punya nomor saya kan? Nggak apa-apa nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan PC saya. Tapi jangan malam-malam ya teman-teman. Saya termasuk orang yang tidurnya siang. Maksudku jam 9 itu udah off HP saya kadang-kadang. Sama, Bu. Kayak gitu. Iya kan? Ya, begitulah. Nah, gitu teman-teman. Kayaknya udah cukup ya untuk pengungkapan ya teman-teman ya. Nah, karena tugasnya itu masih 2 kali ya teman-teman ya. Ini adalah tugas terakhir dan ini ya gampang lah teman-teman. Saya suruh teman-teman untuk merangkum ya terkait dengan regulasi. Jadi saya kira sebagai seorang manajer teman-teman itu harus tahu terkait dengan peraturan OJK ini teman-teman. Maka dari itu eh, saya anjurkan teman-teman untuk merangkum terkait dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. Dan di situ itu kayak sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan bagaimana regulasi terkait dengan pengungkapan dan juga sanksi-sanksinya itu ada di sini. Nah, jadi teman-teman silahkan merangkum 1 sampai 2 lembar halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi saya kira di Google Classroom sudah ada sih teman-teman. Ada yang sudah bisa mengecek. Soalnya tadi saya pesan ke Pak Ical untuk apa memberikan ini sih, memberikan kolom untuk pengumpulan tugas. Tadi udah difoto belum tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, udah ya. Oke, jadi teman-teman silahkan itu dirangkum. Kalau memang di Google, maksudnya kayaknya Google Classroom ada deh. Nah, jadi kan ini kita jam 8 nanti kita sudahi untuk Zoom-nya. Silahkan dari jam 8 sampai jam 9
kalau teman-teman nggak ada kegiatan apapun, silahkan dikerjakan. Kan lebih cepat, lebih baik ya, nggak ada utang tugas kayak gitu, kan hanya merangkum aja. Nah, tapi kalau teman-teman masih ada kerjaan, nggak apa-apa. Saya kasih waktu juga hamin 1 kayak gitu. Nah, daripada nganggur dari jam 8 sampai jam 9, nah silahkan dipahami materi-materinya. Kalau kalau ada yang tanya, ada yang pengen ditanyakan, silahkan nanti bisa PC saya. Soalnya kan kita nggak ada grup khusus ya terkait dengan teori akuntansi. Jadi nggak apa-apa PC saya kalau ada yang mau ditanyakan. Terus kalau nggak ada kerjaan, teman-teman silahkan dikerjakan tugas yang tadi. 1 sampai 2 halaman aja cukup. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Sebelum saya masuk ke PR saya sendiri dari Mbak Tessa. Bu, ini kita Mm-mm. merangkumnya langsung di Word kan, Bu? Yap, langsung di Word. Jadiin PDF ya Mbak Rizky ya, jangan lupa. Oke, siap, Bu. Terima kasih Mm-mm. banyak. Oke, jadi teman-teman bisa. Bu, Oh ya, gimana Mbak Esi? Bu, minggu Bu, depan sudah permisi. UAS atau gimana, Bu? Apa? Minggu depan sudah UAS atau masih belum, Bu? Ih, belum kita masih ada 1. Oh iya, udah. Kita ada 1, baru nanti UAS. Nah, kayaknya ya UASnya nanti saya bikin pilihan ganda aja deh. Nah, tapi saya nggak janji ya teman-teman sih, bentar. Nunggu minggu depan aja. Yang Bu penting nggak Satya susah, Bu. bisa ulang Enggak, tugasnya tadi. enggak Pak Reza aman. Oke Mbak Alfi, bentar ya, saya share screen. Ini udah terlihat Mbak Alfi? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman yang belum screenshot, silahkan di screenshot. Ini di internet ada kok teman-teman. Langsung ketik, langsung ada kok. Oke, gitu ya. Bu, sekarang ini pertemuan keberapa Mm, ya, Bu? Sekarang kita pertemuan ke-6, guys. Mas Yan. Soalnya apa? Soalnya kan kita, apa ya, waktu pertama itu kalau nggak salah ada libur nggak sih? Seharusnya kita itu masuk kan di minggu pertama itu karena ada libur, jadi kita nggak masuk. Terus yang kedua itu, karena ada libur juga, saya ingat itu libur Lebaran. Nah, jadi ya udah kita mundur 2 kali pertemuan. Ini teman-teman udah UAS belum yang lainnya? Maksudnya materi yang lain? Sudah, Bu. Satu Udah. mata Udah kuliah. ya. Mata kuliah yang lain. Iya, jadi kita yang belum apa teori akuntansi sama apa teman-teman? Matematika. Oh, matematika buku Ji ya? Iya, Bu. Oke, oke. Mm-mm. Kapan? Matematika berarti minggu depan? Rabu, Bu. Oh, Ya, Rabu. Ya. Oh, ya udah. Kita masih tinggal 1 kali pertemuan ya, teman-teman ya. Terus nanti dilanjut UAS. Terus udah deh. Bu, di Gimana, Google Mbak Anu? Classroom belum ada ini Ih, apa beneran. kolom pengumpulannya. Oh, ya ya. Habis ini saya bilang ke Pak Ical dulu ya. Jadi bisa teman-teman dikerjakan, nanti dicek lagi jam 9 apakah sudah ada atau belum. Soalnya ini kebetulan Pak Ical lagi sibuk. Pak Ical lagi sibuk ini wisuda. Kira-kira teman-teman ini sudah kapan nih? Besok, Bu, kalau nggak hujan. Ya, sayangnya hari ini mendung ya. Kayaknya besok masih hujan deh. Serius teman-teman, ini semester berapa teman-teman? dua, Bu. Oh, masih semester 2. Semester 2. Oh, masih lama berarti ya? Gak apa-apa, dinikmati aja. Dia mahasiswa Bentar transfer sih, lagi, Bu. Bu. Oh ya, transfer ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya udah ditunggu aja teman-teman. Nanti kayaknya kita bisa ketemu di Malang, ya kan? Kalian nggak mungkin kan wisuda online kayak gini? Nggak seru banget. Jadi kayaknya Offline, teman-teman Bu. offline kan? Pak Reza terbang dari Korea, Kalimantan. Kok Korea sih? Terbang dari Kalimantan ya Pak? Iya, Bu. Dari Sama-sama. Kalimantan ke Bang, Bu. Wah, keren, keren, keren kamu Pak. Nanti di Malang 1 bulan Pak. Wah, saya jamin betah. Di Malang itu bikin kangen. Beneran. Bu udah pakai bajunya nih, ya. Malang. Oh, udah siap ke Malang. Oke, oke, oke.
Udah ya teman-teman yang nggak ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Oke, kalau enggak, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tessa kemarin ya, atau melengkapi pertanyaan dari Mbak Tessa terkait dengan, kira-kira siapa sih yang mengaudit BPK dan juga KAP gitu. Nah, setelah saya cari-cari tahu teman-teman, seperti yang sudah saya jawab, yang pertama saya akan membahas terkait dengan BPK ya. Nah, kalau BPK di Indonesia itu teman-teman, itu memang istilahnya itu ternyata bukan diaudit, tapi mereka itu saling mengevaluasi. Jadi kan BPK itu kan bertugas untuk mengaudit pemerintahan di Indonesia, gitu kan. Nah, bagaimana dengan kinerja BPK? Siapa yang mengaudit? Nah, ternyata ada yang namanya peer review. Jadi peer review itu antara BPK satu dengan BPK yang lain, atau misalkan BPK negara Indonesia dengan BPK negara Australia, itu mereka itu saling mengoreksi satu sama lain, saling mengevaluasi, terus saling memberikan masukan terkait dengan bagaimana sih kinerjanya selama ini, kayak gitu. Nah, terus ternyata teman-teman di dalam Indonesia, khususnya di Indonesia ya, kalau yang tadi itu hampir seluruh perusahaan, hampir seluruh negara itu seperti itu. Jadi mereka itu akan apa secara timbal balik gitu loh. Jadi perusahaan A dengan perusahaan B dengan perusahaan C dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, khusus di Indonesia, teman-teman, ternyata itu ada badan yang memang dikhususkan untuk mengaudit sebuah BPK. Namanya itu BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Kayak gitu. Atau bisa jadi ada kantor akuntan publik yang memang ditunjuk oleh DPR yang disuruh untuk mengaudit BPK. Kayak gitu. Jadi memang muter-muter aja. Kayak gitu Mbak Tessa. Jadi kalau di Indonesia, kalau di seluruh dunia ya, di seluruh dunia itu kebanyakan negara-negara itu melakukan audit itu melalui peer review. Jadi BPK negara satu dengan BPK negara lain itu akan saling mengevaluasi satu satu sama lain, akan memberikan masukan, terus akan mengoreksi kinerjanya selama ini tuh bagaimana, kayak gitu. Nah, kira-kira berapa tahun sekali sih peer review dilakukan? Nah, ternyata teman-teman peer review antara negara satu dengan negara lain itu biasanya dilakukan itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, di mana artinya peer review itu nggak ada ketentuan, nggak ada patokan secara khusus berapa tahun sekalinya, kayak gitu. Jadi pokoknya eh, peer review itu dilakukan minimal minimal ya teman-teman ya 5 tahun sekali, kayak gitu, nggak boleh lebih. Jadi itu tergantung kebijakan dari pemerintah di masing-masing negara, kayak gitu. Nah, terus kalau KAP, sama seperti yang saya bilang juga, KAP itu dia juga melakukan peer review. Jadi KAP satu dengan KAP lainnya itu saling mengevaluasi satu sama lain. Nah, terus ada juga sebuah lembaga yang memang mengaudit sebuah KAP. Istilahnya itu bukan mengaudit. Seperti yang saya bilang kemarin itu, saya lupakan sebuah lembaganya. Ternyata lembaganya yang saya lupakan kemarin itu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman. Jadi OJK itu bertugas untuk mengevaluasi dan juga mengawasi kinerja kantor akuntan publik di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Nah, OJK itu tuh condong bukan mengaudit teman-teman. Jadi kan biasanya kalau mengaudit kan melihat laporan keuangannya dikoreksi satu persatu gitu ya. Kalau OJK itu dia lebih melihat kinerjanya kayak gitu. Kira-kira bagaimana sih kinerja KAP-nya kayak gitu. Biasanya OJK itu akan turun langsung ke KAP-nya secara sampling. Jadi KAP itu memang harus benar-benar siap, siap nggak siap tiap tahunnya. Kalau teman-teman pernah masuk kantor akuntan publik ya, pasti kantor akuntan publik itu punya satu gudang khusus khusus untuk data-data 10 tahun terakhir. Jadi data-data klien 10 tahun terakhir itu pasti ada di situ. Tujuannya apa? Tujuannya jaga-jaga. Kalau siapa tahu tahun ini OJK akan datang ke kita dan akan mengevaluasi kita kayak gitu. Kalau ketahuan sebuah KAP itu salah dalam melakukan audit atau tidak mengindahkan sebuah regulasi yang sudah ditetapkan oleh OJK ataupun oleh IAP, itu akan langsung kena
sanksi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau BPK itu ada peer review dan juga ada BAKN atau Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Kalau KAP itu ada peer review juga dan juga ada otoritas jasa keuangan yang bertugas untuk mengawasi. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Dan juga khususnya Mbak Tessa, sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Udah ya Mbak Tessa? Oke, oke. Nah, dari teman-teman lain, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup dan dilanjut merangkum regulasi OJK terkait dengan penyajian laporan keuangan. Nah, itu saya spill ya, pasti peraturan itu akan keluar di UAS. Jadi teman-teman silahkan dipahami. Kayak gitu. Nah, sepertinya adem ayem ya, tidak ada pertanyaan ya. Gimana nih? Masuk belas nggak paham, Rek? Bahasa Indonesia, ada orang luar Jawa ya? Masa sama sekali nggak paham? Paham kan? Berusaha memahami, Bu. Ngerti, Bu. Ah, ya. Ngerti. Oke, oke, oke. Siap-siap, Pak. Siap-siap, Mbak. Oke, kalau begitu bisa saya tutup ya, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan. Tapi kalau nanti ada pertanyaan menyusul, silahkan PC saya sebelum jam 9. Seperti itu. Jadi saya Deadline persilahkan. tugasnya jam berapa, Bu? Besok jam berapa? Atau sampai hari apa? Ini saya sarankan agar teman-teman tidak ada utang ya, tidak ada utang kan teman-teman juga kerja ya. Saya sarankan kan ini kita ada 1 jam nganggur nih, ada sisa 1 jam. Nah silahkan teman-teman mengerjakan. Kalau teman-teman memang masih ada kesibukan yang lain, entah itu pulang dari kantor atau harus siap-siap ngapain-ngapain, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu maksimal H-1 kayak biasanya. Seperti itu. Yang penting dikerjakan gitu teman-teman. Dan juga jangan lupa dipahami karena itu akan masuk ke dalam soal UAS. Begitu. Gitu ya Mbak Ana? Baik, Bu. Oke. Oke teman-teman, karena nggak ada Kak Ical atau Kak Ical, jadi saya yang melakukan penutupan. Udah paham ya teman-teman ya? Oke. Oke, sekian dari saya teman-teman. Eh, saya sampaikan mohon maaf juga dari Pak Ical karena memang beliau lagi sibuk mengurusi wisuda buat besok. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya sangat welcome sekali. Silahkan untuk PC saya, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman memahami 1 jam dari sekarang. Silahkan memahami, silahkan mengerjakan. Saya persilahkan gitu ya teman-teman ya. Saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman karena sudah datang, karena sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya katakan, semoga saya menjelaskan panjang lebar, semoga teman-teman paham ya. Maaf juga kalau saya agak belibet. Seperti itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman juga. Amin. Kayak gitu ya. Oke, saya tutup teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you minggu depan. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu. Oke, sama-sama. Selamat Terima kasih ya, malam. Bu. Selamat malam. Selamat Iya, malam, selamat Pak. istirahat, Bu. Iya, sama-sama teman-teman. Saya tutup ya.